Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah berkata, Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Kira-kira sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berjumpa lagi kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya kemudian akan menceritakan lanjut buku yang kemudian berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Itu yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid. Jadi kawan-kawan, memahami seorang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini kemudian tidak hanya cukup dengan melihat sepak terjang dan manuver politiknya. Akan tetapi kawan-kawan perlu juga melihat jejak-jejaknya di masa lampau yang sangat brilian, yang sangat dan pernah digoreskan. Meski demikian kawan-kawan, buku yang kemudian saya akan ceritakan ini bagian yang kemudian tidak bisa menghadirkan atau menjelaskan pribadi Gus Dur secara utuh, melainkan hanya sebuah upaya menghadirkan Gus Dur dari sisi yang berbeda, atau sisi yang lain. Jadi kawan-kawan, dalam buku ini itu merupakan tulisan-tulisan yang kemudian terkumpul dari kolom-kolom yang ditulis Gus Dur di majalah Tempo, itu sekitar dasawarsa 1970-an dan 1980-an. Jadi kira ini merupakan kolom-kolom komentar. Jadi dalam buku ini ada sekitar 3 bab kawan-kawan dan ada sekitar 316 halaman. Kira-kira begitu. Jadi ada 3 bab dalam buku ini. Bab yang pertama kawan-kawan bercerita tentang refleksi kritis pemikiran Islam. Bab yang kedua kawan-kawan itu bab tentang intensitas kebangsaan dan kebudayaan. Bab yang ketiga kawan-kawan yaitu demokrasi, ideologi dan politik, yaitu pengalaman luar negeri. Jadi bab pertama ini kawan-kawan, refleksi kritis pemikiran Islam, ini ada sekitar subbabnya ada sekitar 27. Dan yang kedua, bab yang kedua tadi intensitas kebangsaan dan kebudayaan, ada sekitar 25 subbab kawan-kawan. Dan yang ketiga, bab yang ketiga itu demokrasi, ideologi dan politik, itu pengalaman luar negeri, ada sekitar 21 subbab kawan-kawan. Menarik sekali buku ini kawan-kawan. Menariknya di mana? Oke, saya coba ceritakan satu subbab yang menjadikan buku ini diberi judul Tuhan Tidak Perlu Dibela, yaitu pada bab yang pertama itu refleksi kritis pemikiran Islam, yaitu pada subbab yang ke-16, yaitu sekitar 65 halaman ke-65. Oke kawan-kawan, saya coba ceritakan. Jadi ada sarjana X atau Fulan kawan-kawan yang baru menamatkan studi di luar negeri pulang ke tanah air. 8 tahun ia tinggal di negara yang tidak ada orang muslimnya sama sekali. Di sana juga tak satu pun media massa Islam mampu mencapainya. Jadi pantas sekali jika Fulan terkejut ketika kembali ke tanah air, di mana ia berada selalu dilihatnya ekspresi kemarahan orang muslim.
dalam khutbah Jumat yang didengarnya seminggu sekali, dan juga dalam majalah Islam dan pidato para mubalik dan dai. Terakhir, Fulan mengikuti sebuah lokakarya. Lokakarya itu diikutinya dengan bingung lantaran uraian seorang ilmuwan eksakta tingkat top yang menolak wawasan ilmiah yang diikuti mayoritas para ilmuwan seluruh dunia, dan mengajukan teori ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai alternatif. Bukan penampilan alternatif itu sendiri yang merisaukan sarjana yang baru pulang itu, melainkan kepahitan pada wawasan ilmu pengetahuan modern yang terasa di sana. Juga idealisasi wawasan Islam yang juga belum jelas benar apa batasnya bagi ilmuwan yang berbicara itu. Semakin jauh si Fulan merambah rimba kemarahan kaum muslim, semakin luas dilihatnya wilayah yang dipersengketakan antara wawasan ideal kaum muslimin dan tuntutan modernisasi. Dilihatnya wajah berang di mana-mana. Di arsip proses pelarangan atas cerpen Ki Panji Kusmin, langit makin mendung. Dalam desa nafas putus asa dari seorang aktivis organisasi Islam ketika ia mendapati si Fulan tetap saja tidak mau tunduk pada keharusan menempatkan merek Islam pada kedudukan tertinggi atas semua aspek kehidupan. Si Fulan bahkan melihat wajah kemarahan itu dalam serangan yang tidak kunjung habis terhadap informasi salah yang ditakuti akan menghancurkan Islam. Termaksud semua jenis ekspresi diri dari soal berpakaian hingga tari jaipongan. Walaupun gelar doktor diperolehnya dalam salah satu cabang disiplin ilmu sosial, si Fulan masih dihadapkan pada kepusingan memberikan penilaian atas keadaan itu. Si Fulan mampu memahami sebab-sebab munculnya gejala merasa terancam selalu yang demikian itu. Si Fulan mampu menerangkan dari sudut pandang ilmiah. Namun si Fulan tidak mampu menjawab bagaimana kaum muslimin sendiri menyelesaikan masalah itu. Sebab menurut pemahaman si Fulan, gejala keberangan itu menyangkut aspek ajaran agama yang paling inti. Di luar kompetensinya, keluhnya dalam hatinya. Oleh karena itu, diputuskan untuk pulang kampung, menemui pamannya yang menjadi kiai pesantren. Jagoan ilmu fikih ini disegani karena pengakuan ulama lain atas ketepatan keputusan agama yang dikeluarkannya. Si paman kiai juga merupakan perwujudan dari kesempurnaan perilaku beragama di mata orang banyak. Apa yang diperoleh si Fulan ketika ia mengajukan kemuskilan yang dihadapinya itu? Ujar sang paman, "Kau sendiri yang tidak tabah, nak. Kau harus tahu semua sikap yang kau anggap kemarahan itu adalah pelaksanaan tugas amar ma'ruf nahi mungkar." Itu ujar sang paman dengan kelembutan yang mematikan. "Seharusnya kau pun bersikap begitu, jangan lalu menyalahkan mereka." Terdiam tidak dapat menjawab, si Fulan tetap tidak menemukan apa yang dicarinya. Orang muda ini lalu kembali ke ibu kota, mencari seorang muslim cendekiawan kelas kakap, siapa tahu bisa memberikan jawaban yang memuaskan hati. Dicari yang moderat, yang dianggap mampu menjembatani antara formalisme agama dan tantangan dunia modern kepada Islam. Kepada agama, kawan-kawan. Ternyata kawan-kawan, dia lagi-lagi kecewa. Sebenarnya kita harus bersyukur
Mereka masih mengemukakan gagasan alternatif parsial sehingga Islam sendiri tidak dihadapkan sebagai alternatif ideologis terhadap tatanan yang ada. Demikian jawaban yang diperolehnya. Dia tidak mampu mengerti mengapa kemarahan seperti itu masih lebih baik dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Orang muda yang satu ini tercenung tanpa mampu merumuskan apa yang seharusnya ia pikirkan. Haruskah pola berpikirnya diubah secara mendasar mengikuti keberangan itu sendiri? Akhirnya, si Fulan diajak seorang kawan seprofesi untuk menemui seorang guru tarekat. Dan disitulah si Fulan memperoleh kepuasan. Jawabannya ternyata sederhana saja. Allah itu maha besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Al-Hujwiri mengatakan, bila engkau menganggap Allah ada hanya karena engkau yang merumuskannya, hakikatnya engkau sudah menjadi kafir. Allah tidak perlu disesali kalau ia menyulitkan kita. Juga tidak perlu dibela kalau orang menyerang hakikatnya. Yang ditakuti berubah adalah persepsi manusia atas hakikat Allah, dengan kemungkinan kesulitan yang diakibatkannya. Jadi menarik kawan-kawan, diulangi ya, karena ini menarik. Jadi Al-Hujwiri mengatakan, bila engkau menganggap Allah ada hanya karena engkau yang merumuskannya, hakikatnya engkau sudah menjadi kafir. Allah tidak perlu disesali kalau ia menyulitkan kita. Juga tidak perlu dibela kalau orang menyerang hakikatnya. Yang ditakuti berubah adalah persepsi manusia atas hakikat Allah, dengan kemungkinan kesulitan yang diakibatkannya. Jadi kalau kawan-kawan menganggap Allah ada hanya karena kawan-kawan yang merumuskannya, itu kawan-kawan sudah menjadi kafir. Jadi Allah itu kalau kawan-kawan anggap itu kawan-kawan yang merumuskannya, hakikatnya sebenarnya kawan-kawan sudah menjadi kafir. Itu Al-Hujwiri. Kira-kira begitu. Jadi saya yang memberi kepuasan jawaban kepada si Fulan yang diberikan oleh guru tarekat tadi, yaitu jawabannya tadi, Allah itu maha besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Jadi tidak ada pengaruhnya kawan-kawan siapapun itu yang kemudian merubah hakikatnya. Jadi seperti kata Gus Dur di awal tadi sebagai pengantar, yang harus dibela itu sebenarnya orang yang tidak dapat keadilan. Itu yang harus dibela. Jadi kalau diikuti jalan pikiran Kiai Tarekat tadi kawan-kawan, informasi dan ekspresi diri yang dianggap merugikan Islam sebenarnya tidak perlu dilayani. Cukup diimbangi dengan informasi dan ekspresi diri yang positif, konstruktif. Kalau gawat, cukup dengan jawaban yang mendudukan persoalan secara dewasa dan biasa-biasa saja. Tidak perlu dicari-cari. Islam kemudian perlu dikembangkan, tidak untuk dihadapkan pada serangan orang. Kebenaran Allah tidak berkurang sedikit pun dengan adanya keraguan orang. Maka ia pun tentram. Tidak lagi merasa bersalah berdiam diri. Tuhan tidak perlu dibela, walaupun tidak juga menolak dibela. Berarti
berarti atau tidaknya pembelaan akan kita lihat dalam perkembangan di masa depan. Itu kawan-kawan menariknya dalam buku ini, dalam cerita pada kesempatan kali ini, yaitu berbicara tentang Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu dibela adalah orang-orang yang tidak mendapat keadilan. Kira-kira begitu. Jadi ini sangat saya rekomendasikan kepada kawan-kawan siapapun itu, karena buku ini sangat-sangat menarik pembahasannya. Tidak penulis menghadirkan kemudian tidak berpikir untuk dua kali untuk mencerna dari petulisan ini, melainkan pembaca langsung bagaimana langsung mendapat apa yang diinformasikan penulis. Jadi tidak perlu berpikir dua kali untuk mencerna apa yang kemudian disampaikan dalam tulisan ini. Jadi menarik sekali kawan-kawan. Ya tadi ada sekitar 300-an halaman kawan-kawan. Dan bukunya sangat sederhana. Sederhana dalam arti kita mampu mencerna apa yang dimau oleh penulis, karena bahasanya yang kemudian mampu memposisikan di kalangan-kalangan pembaca dimanapun berada. Mungkin itu saja kawan-kawan, dimanapun berada. Lagi-lagi kelebihan dan kebenaran hanya milik Allah semata. Kesalahan murni dari saya pribadi. Billahi fissabil haq fastabikul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.